Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wakumullah. Kita sekarang bab yang kedua, yaitu bab al-bir wasilah. Di mana bab yang pertama, alhamdulillah, babul adab, kita telah menyelesaikannya sebanyak 16 hadis yang disusun oleh penulis. Dan di bab yang kedua ini, bab tentang kebajikan, kebaktian, dan menyambung hubungan silaturahmi. InsyaAllah di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-10. Wan Abi Dzarin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, namanya Jundub bin Junadah, semoga Allah meridainya, qal, bahwasanya ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jadi janganlah, perhatikan nun taukid yang ada tasydidnya, la tahqiranna, itu menunjukkan sungguh-sungguh. Jadi jangan sesekali meremehkan minal ma'rufi syai'a, sesuatu pun dari sesuatu pun kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Ayat ini, hadis ini mengingatkan kita potongan ayat di akhir dalam surah Al-Zalzalah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Apapun bentuk amalan, walaupun seberat zarrah, berupa kebaikan, maka itu ada balasannya. Begitu juga dengan sebaliknya, keburukan walaupun seberat zarrah, maka itu akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata al-mufassir, ulama-ulama tafsir, mengenai makna zarrah. Apa itu zarrah? Sebagian mereka mengatakan bahwa zarrah adalah semut kecil. Semut kecil yang apabila kita ambil, kita letakkan di daun timbangan, maka tidak bergerak timbangan. Itulah zarrah. Dan sebagian mereka yang lainnya mengatakan bahwa zarrah adalah berupa debu yang menempel di tangan. Atau kita ambil permisalan tidak ada air, kita bertayamum dengan debu, kita pukulkan, maka yang menempel di tangan itulah zarrah. Berapalah beratnya? Dan sebagian para ulama tafsir mengatakan zarrah adalah berupa butiran-butiran yang apabila itu yang bisa nampak apabila terkena dengan sinar cahaya matahari. Contohnya kita di rumah di pagi hari, di waktu duha, kita membuka pintu atau jendela rumah, maka kita lihat sinar yang masuk, cahaya matahari yang masuk, maka terlihatlah yang berterbangan. Itulah yang dikatakan oleh para mufassir dengan zarrah. Berapalah timbangannya? Berat timbangan, akan tetapi walaupun sekecil itu akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, sains dan segala macamnya mengatakan zarrah adalah molekul yang terkecil dari partikel yang kita sebut, kalau bagi yang ingat pelajaran lama kimia, atom. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan ayat ini dengan panjang lebar, dan beliau membawakan di tafsirnya beberapa riwayat mengenai perihal ayat ini. Kita ambil satu riwayat yang beliau nukilkan, bahwasanya hadisnya berasal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu qala lamma nazalat iza zulzilatil ardu zilzalaha, tatkala turun surat iza zulzilatil ardu zilzalaha, wa Abu Bakar As-Siddiq qa'id, Abu Bakar As-Siddiq duduk. Fabaka hina anzalat, lalu Abu Bakar menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, mengapa beliau menangis? Hai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menjawab bahwasanya dia menangis yubkini hadhihi surah, aku menangis dengan surah ini Az-Zalzalah, izalatil ardu zilzalaha, sampai wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, itu yang membuat Abu Bakar menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, laula annakum tukhti'una wa tuznibun, seandainya kalian, maksudnya kamu semuanya, tidak bersalah dan tidak berdosa, fayaghfirallahu lakum, maka Allah tidak ada ampunannya. Jadi bagi hamba-hamba Allah, yang bagi anak cucu Adam yang tidak ada berdosa, berarti Allah tidak ada ampunan. Tidak ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala ghafur, yang maha pengampun. Lalu kata Nabi SAW, la khalaqallahu ummatan, maka Allah akan menciptakan makhluk umat yukhti'una wa yuznibun, yang bersalah dan berdosa, fayaghfirallahu lahum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita amalkan, sekecil apapun, maka itu Allah ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Apapun kebaikan, apapun bentuk kebaikan yang diamalkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan amal kebaikan sebagaimana pelajaran kita di hadis yang ke-10 ini, walaupun bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang ceria, yang tersenyum, maka itu bermanfaat bagi kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qari'ah, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah." Bayangkan, orang yang berat timbangannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Apa susahnya bagi kita jika berjumpa dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang ceria, walaupun ini amalan yang sepele, akan tetapi bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Adapun satu kesalahan, Allah hanya mencatatnya dengan satu kesalahan. Demikianlah yang bisa kita pelajari di siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, memotivasi kita, sehingga waktu-waktu kita yang tersisa sebelum kita wafat, kita gunakan untuk ketaatan, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.